Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bengkla. Terima kasih teman-teman support, like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, pada video kali ini perawatan bonsai kelapa saya teman-temannya. Dan kebetulan teman-teman saya posting dua postingan tadi teman-temannya untuk mengupdate bahan bonsai kelapa ini teman-teman. Bonsai kelapa ini pasca 11 bulan lalu, kurang lebih 1 tahun yang lalu teman-teman, ini sudah beberapa kali saya buatkan konten teman-teman ya, tentang bukan lagi tunas kelapa yang dipercantik. Dan inilah perawatannya teman-teman. Alhamdulillah saya merawat dengan konsisten teman-teman ya, hingga bahan ini masih bertahan hidup teman-teman ya. Jangan dulu kita bicara soal cantik teman-teman ya. Untuk bertahan hidup sudah 1 tahun ini pasca konten sebelumnya, alhamdulillah teman-teman ya, ini sudah cukup luar biasa teman-teman ya, karena kita minimal berhasil mempertahankan ukuran daunnya teman-teman ya. Dan seperti teman-teman lihat, ini ada perbedaan daun teman-teman ya. Ini daun sedikit lebar tebal teman-teman, dan ini drastis mengecil serta layu teman-teman ya, bahkan tak berbunyi teman-teman ya. Inilah masalahnya teman-teman ya. Ini daun terakhir yang saya dapati mulai layu teman-teman ya, mulai terjadi layu, tidak subur lagi teman-teman. Dan pada daun berikutnya masih layu teman-teman ya. Ini masih dalam program penyuburan teman-teman ya. Ini bisa terjadi teman-teman akibat teman-teman ya, inilah bukan terjadi karena pembusukan akar ataupun media tanam yang sudah tidak bagus lagi teman-teman. Ini terjadi karena pembusukan isi batok teman-teman ya. Saya dapati bahan bonsai kelapa ini terjadi pembusukan isi batok. Namun mendadak teman-teman ya, saya membuka sekitar kurang lebih 3 ataupun 4 bulan sebelum ini teman-teman ya, 4 bulan yang lalu kurang lebih. Dan saya waktu itu merawat di malam hari teman-teman, namun saya dapati batok, aroma batok bonsai kelapa ini tidak sedap teman-teman ya, busuk. Lalu saya segera melepas teman-teman ya saat itu juga, karena saya merawat bonsai kelapa teman-teman ya. Ini bonsai kelapa saya buat tak hanya untuk konten teman-teman ya, ini memang hobi saya, namun bukan pekerjaan teman-teman ya. Saya bekerja sebagai mekanik. Dan ini teman-teman ada akar baru teman-teman ya, pasca ini 4 bulan yang lalu saat pembusukan isi batok. Ini sepertinya masih separuh teman-teman ya, dan alhamdulillah ini pasca 4 bulan alhamdulillah akar sudah mulai mencapai tanah. Dan ini teman-teman, ini daun terakhir dan daun berikutnya ini sangat layu teman-teman ya, bahkan ini terserang oleh hama kutu putih. Lalu saya mempruningnya teman-teman. Namun beginilah teman-teman ya, pasca pruning yang terpaksa itu teman-teman ya, kita harus meninggalkan pelepah ini untuk menjaga kestabilan bonggol teman-teman ya. Namun ini di pruning bukan karena tidak bisa menyayat teman-teman ya, ini di pruning karena masalah teman-teman ya. Dan ini daun berikutnya teman-teman, ini lah yang mulai terjadi tidak normal lagi teman-teman ya. Ini sangat terlihat jelas teman-teman ya, ini daunnya lebar namun ini mengecil dan ini layu teman-teman ya. Namun jika dilihat seperti ini teman, sepertinya baik-baik saja teman-teman ya, warnanya tetap segar. Dan inilah teman-teman, sekitar 6 hari yang lalu ini sudah saya sayat teman-teman ya, dan terlihat teman-teman ini masih saya ikat agar tidak bengkok teman-teman ya. Terlihat ini sangat layu teman-teman ya. Inilah teman-teman, jika seperti ini teman-teman, ini belum bisa kita untuk sayat ekstrim teman-teman ya. Terpaksa ini masih saya biarkan pasca ini layu teman-teman. Terlihat ini hanya satu daun ini yang pelepahnya cukup mekar teman-teman ya. 3 pelepah berikutnya ini saya biarkan kuncup teman-teman ya, karena bahan bonsai kelapa ini sedang dalam masalah teman-teman ya. Ini kembali kita ikat saja teman-teman ya untuk safety. Dan kita lihat perakarannya teman-teman. Dan ini belum bisa, akan saya belum mesti kita sayat teman-teman ya. Ini kita cukup biarkan saja seperti ini teman-teman. Kita bisa bersihkan saja teman-teman ya. Dan ini sepertinya sudah bisa kita sayat sedikit teman-teman ya. Pasca beberapa hari lalu saya bersihkan pelepah yang rusak ini teman-teman, dan ini kita bersihkan tepiannya teman-teman ya. Hanya tepiannya saja teman-teman ya. Dan ini belum akan saya sayat secara ekstrim teman-teman ya. Inilah sayat ekstrim teman-teman ya, kita
perhitungan teman-teman. Jika bahan bonsai kelapa kita dapati dalam keadaan pertumbuhannya dalam masalah ataupun dalam keadaan tak subur teman-teman, jangan kita paksakan untuk menyayat teman-teman ya, apalagi sayat ekstrim. Dan ini teman-teman, pasca saya lepas batok, ini saya hanya tempelkan batu karang teman-teman ya. Jika terlihat seperti ini, tidak terlihat sepertinya lucu sekali teman-teman ya, dan makanya hanya saya taruh batu karang di bawah ini teman-teman. Dan ini pun sudah bisa menjadi on rock teman-teman ya. Dan ini bisa saja sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Jika kita ingin memasang batoknya kembali, kita bersihkan dan lalu kita pasang teman-teman ya. Dan ini teman-teman dalam untuk penyemburannya teman-teman, seperti biasanya teman-teman, saya selalu mengoleskan bawang merah teman-teman ya, untuk zat perangsang tumbuhnya teman-teman, ataupun bisa kita anggap pupuk teman-teman ya. Kita olesi teman-teman di pangkal-pangkal batang ini teman-teman ya. Nah, ini karangan terjatuh teman-teman, karangnya hanya menempel teman-teman ya. Nanti jika kita ingin memasang batok juga bisa teman-teman ya, sesuai yang kita inginkan teman-teman. Dan ini alhamdulillah bonggol sudah terlihat 100% seperti bonggol batang kelapa teman-teman ya. Tidak ada lagi sisa-sisa pruning ataupun sisa-sisa tapis yang mengering di sini teman-teman ya. Semua sudah menjadi batang teman-teman ya. Dan ini teman-teman, saat 11 bulan lalu ini ada akar bercabang sini teman-teman ya, dan ini terjadi pembusukan dan saya terpaksa memotongnya kembali teman-teman ya. Untuk itu kita oleskan lagi bawang merah teman-teman. Dan ini pun ada kutu hitam teman-teman. Dan inilah teman-teman ya, kutu hitam yang sering mengganggu tumbuhan bonsai kelapa kita teman-teman ya. Kita bunuh saja teman-teman. Ternyata dengan aroma bawang merah teman-teman, kutu hitam juga tidak suka teman-teman ya. Terlihat ini keluar sendiri kutu hitamnya teman-teman. Dan kita oleskan pada akar-akar ini teman-teman ya. Dan inilah teman-teman, sekitar 2 bulan pasca saya membuat konten bukan lagi tunas kelapa yang dipercantik, ini saya bersihkan akar serabutnya teman-teman ya. Dan inilah mungkin efek samping karena kita terlalu cepat membersihkan akar serabut, hanya untuk terlihat lebih cantik teman-teman ya. Namun ini 100% tak 100% karena akar serabut teman-teman ya. Karena pasca 11 bulan lalu ini tak langsung saya bersihkan akar serabut, hanya saat 2 bulan pasca pembuatan konten 11 bulan lalu teman-teman, ini akar serabut banyak yang mengering, lalu saya bersihkan teman-teman ya. Namun jika kita membersihkan akar serabut sejak dini teman-teman, baru saja dia tumbuh, kita langsung membersihkan, itu sangat berisiko teman-teman ya. Bahkan terancam bonsai kelapa kita tak akan subur lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini akar serabut akan mampu tumbuh kembali teman-teman. Saya sangat mengharapkan ini akar serabut akan tumbuh kembali teman-teman ya, dengan kita mengoleskan bawang merah pada akar-akar ini dan pangkal batang ini teman-teman ya, untuk merangsang pertumbuhannya dan kesuburannya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan saya lanjutkan pada satu bahan lagi teman-teman. Saat itu ada 2 bahan teman-teman ya, gading oren angker teman-teman. Ini teman-teman 11 bulan lalu saat konten bersamaan teman-teman ya. Dan inilah batok yang habis normal teman-teman ya. Setelah habis normal dia tak terjadi pembusukan. Untuk itu teman-teman, bahan ini tidak terjadi masalah kesuburan teman-teman ya. Tak pernah layu bahan ini teman-teman, meskipun ini saya kerdilkan kurang lebih 1 tahun yang lalu juga teman-teman. Saat membuat konten ini masih memiliki daun yang cukup besar teman-teman ya. Lalu saya hanya membuatnya kecil seperti ini teman-teman, dengan sayat rutin teman-teman ya, dengan konsisten menyayat tanpa mesti kita mempruning satu persatu pelepah ini, dan kita dapat tetap menghasilkan bonggol yang rata teman-teman ya, besar. Namun jika untuk mendapatkan bonggol yang sebesar ini teman-teman, ini kita tak bisa dengan memprogram daun dari dini teman-teman ya. Baik itu saya menggunakan sayat mawar baik itu tak menggunakan sayat mawar, apalagi menggunakan sayat mawar teman-teman, ini tak akan bisa didapat teman-teman ya, bonggol yang sebesar ini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, ini khusus saya buatkan untuk konten teman-teman ya. Saya ingin menunjukkan
jika ingin mengkerdilkan daun sejak tunas itu sangatlah mudah teman-teman ya, mengkerdilkan daun dengan cara menyayat rutin teman-teman ya. Dan ini kelebihannya teman-teman, tanpa sayat mawar teman-teman ya, dengan harapan bonggol ini masih bisa membesar teman-teman ya. Namun jika kita menggunakan sayat mawar ini tak akan bisa sebesar ini teman-teman ya. Bonggolnya ini baru sekitar berusia berjalan 7 bulan kurang lebih teman-teman. Oke teman-teman, kita rawat sedikit gading oranye angker ini teman-teman, dan terlihat teman-teman ya, ini akar ada baru tumbuh teman-teman. Beginilah saya merawatnya teman-teman ya. Ini masih saya lindungi akarnya. Meskipun bahan ini sudah saya pernis dan ekspos akar sudah cukup lama teman-teman, sudah kurang lebih 1,5 tahun saya sudah ekspos akar, dan akar ini sudah dipernis teman-teman ya. Dan inilah akar terbarunya teman-teman, alhamdulillah sudah mencapai ke tanah. Dan ini teman-teman, ini ada sepertinya wajib pruning teman-teman ya. Dan inilah seperti ini teman-teman, jika sudah mengering seperti ini wajib kita pruning teman-teman ya. Maksudnya sudah bisa kita pruning dan kita sudah langsung mendapatkan bonggol teman-teman ya. Ini juga beberapa waktu lalu juga saya buat konten teman-teman ya teman. Dan ini sepertinya satu lagi teman-teman, ini sepertinya tak perlu kita pruning teman-teman ya, karena masih ada daun yang segar teman-teman. Kita gunakan daun yang tersisa ini untuk dapur pengolahan makanan dan penyimpanan cadangan makanan teman-teman ya. Jangan kita serta-merta membotai bonsai kelapa kita. Baiklah teman-teman, berhubung durasi, sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Terima kasih, support, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.